berjumpa dengan firman yang hidup, Kristus yang bangkit dari tengah-tengah kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami semuanya untuk memahami bagian-bagian firman Tuhan yang akan direnungkan. Kami rindu Tuhan melihat Engkau nyata hidup di dalam kami. Kami rindu Tuhan dunia melihat Kristus itu hidup di dalam kami. Seperti ketika bangsa Israel disertai dengan tiang awan dan tiang api, mereka melihat merasakan penyertaan Tuhan, dan bangsa-bangsa gemetar karena melihat Allah menyertai bangsa ini. Kami rindu itu nyata dalam hidup kami, bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kami. Kami hidup, tapi bukan lagi kami sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Urapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami luar biasa, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, mengangkat beban hidup kami. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, kita akan melihat apa yang kita sudah pelajari sepanjang bulan Februari. Ada 5 pertanyaan penting yang banyak orang tidak bisa jawab, dan mereka akhirnya tidak bisa mencapai potensi hidup mereka. Dan banyak juga orang yang tidak memahami 5 pertanyaan ini, dan kemudian mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang keliru, dan mereka akhirnya melakukan perkara-perkara yang merusak hidupnya. Bukan hanya hidupnya, mungkin keluarganya. Bukan hanya keluarganya, mungkin bangsanya. Oleh karena itu, tema kita sepanjang bulan ini kita sudah bahas yang pertama, who am I? Kemudian, where I'm from? Why I am here? What can I do? Dan where I go? Dan saya rindu hari ini kita dalam waktu yang singkat ini merenungkan apakah kita sudah memiliki jawaban atas 5 pertanyaan ini. Kemarin sudah disampaikan ya, ini yang poin 1, 2, 3, hari ini yang 4, where I go. Di bulan ini ya akan sekalian disampaikan. Tapi saya ingin kita merenungkan apakah kita sudah memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, who am I? Ini sangat menentukan identitas saudara. Pemahaman tentang siapa diri kita itu akan menentukan apa yang akan kita buat, apa yang akan kita lakukan, tergantung pemahaman siapa kita. Saya beritahukan bahwa ketika kita gagal memahami siapa kita, maka perkara-perkara yang selanjutnya kita nggak akan dapatkan. Saudara, strategi ini dipakai iblis sejak semula, yaitu merusak identitas saudara. Who am I? Itu berbicara tentang identitas. Jadi ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, yang dilakukan oleh iblis adalah menggoncangkan pertanyaan ini. Dia mencoba membuat Adam dan ragu tentang who am I-nya Adam. Dia bilang begini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia sebenarnya spin sedikit. Padahal Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ya. Adam diciptakan, kalau lihat prosesnya di Kejadian pertama, Allah menciptakan Adam dan Hawa secara roh. Manusia rohaninya diciptakan. Kemudian pada Kejadian pasal yang kedua, kemudian diciptakanlah tubuh dari Adam. Ini berbicara manusia seutuhnya. Dan ketika berbicara seperti Allah, yang dimaksud seperti Allah di Kejadian pasal pertama, itulah yang dirusak oleh iblis. Kamu nggak seperti Allah. Hanya kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Dirusak identitasnya. Dan itu juga yang dilakukan kepada Tuhan Yesus ketika Dia ada di padang gurun. Jikalau engkau anak Allah. Padahal Yesus anak Allah. Oleh karena itu identitas pertama yang harus kita pegang kuat, kita pegang kokoh, bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah secara rohani. Kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya Yesus, kita dijadikan ciptaan baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Identitas ini yang sebenarnya sering kali digeserkan oleh identitas yang lain. Sering kita ketika ditanya, who am I, siapa engkau? Kita lebih kuat mengatakan bahwa saya karyawan, misalnya Telkom Group. Atau saya ini
orang Batak misalnya. Atau saya ini seorang lebih menonjolkan apa yang ada di luar. Tetapi saya beritahukan bahwa yang diciptakan pertama kali adalah manusia rohaninya. Identitas ini yang harus kita pegang. Yang kedua, where I am from, kemarin sudah diceritakan bahwa ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru, kita datang dari sorga. Ya, kita bukan direstorasi, tapi diciptakan, kita benar-benar baru. Secara fisik kita tidak berubah, rambutnya tetap, ukuran badannya tetap, berat badannya tetap, yang dirubah ketika kita percaya Yesus. Mujizat terbesar terjadi, kita menjadi ciptaan baru. Nah kemudian, why I am here, kemarin dijelaskan juga untuk apa saudara dan saya ada di tempat ini. Untuk apa kita ada di dunia, ini akan menentukan. Terakhir, yang dua terakhir, what can I do, apa sih yang bisa kita lakukan. Kemudian, where I go, kemana kita akan pergi. Tragedi terbesar bukan kematian, tapi kehidupan tanpa tujuan. Kalau kita tidak memahami jawaban atas kelima pertanyaan ini, maka kita akan mengalami tragedi dalam hidup kita. Bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Hari ini saya ingin kita fine tuning lagi. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Kemana saya akan pergi? Apa yang kita bisa lakukan? Kita baca satu ayat firman Tuhan bersama-sama, Yesus 2 ayat 10, 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah yang dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, siapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Nah kita ganti saya, karena saya ini buatan Allah. 3, 2, 1. Karena Saya saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saya hidup di dalamnya. Kita ganti ke teman kita, kamu sambil tepuk. 3, 2, 1. Karena kamu ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Hidup di dalam. Amen. Harapannya ayat ini hafal kita ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini, satu ayat ini bisa menjawab hampir sebagian pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan. Ya. Yang pertama, karena kita ini buatan Allah. Ada yang nggak buatan Allah? Kita semuanya buatan Allah. Ya. Kedua, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita semua diciptakan di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka ada proses yang luar biasa, kita dijadikan ciptaan baru. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Bukan renovasi dari tipe 45 menjadi 90. Ini benar-benar baru. Roh kita berasal dari Allah, berasal dari sorga. Oleh karena itu kitab Yohanes pasal 17 menyatakan bahwa kita berasal dari sorga. Oleh karena itu kita akan kembali lagi ke sorga. Rumah kita aslinya itu di sorga. Keluargaan kita itu aslinya di sorga. Di bumi ini kita sedang melaksanakan bagian yang ini untuk melakukan pekerjaan baik. Di bumi ini ada pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah. Setiap kita harus tahu, Tuhan, pekerjaan baik apa yang Tuhan menjadi tanggung jawab saya selama di bumi ini. Kemudian ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya lupa, yang dipersiapkan Allah sebelum menjadi Allah punya pekerjaan baik yang dia sudah desain spesial unik buat saudara dan saya. Setiap kita punya pekerjaan baik yang Allah desain sejak awal. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah sudah punya catatan pekerjaan baik yang disiapkan. Bagaimana tahu pekerjaan baik itu? Saudara datang sama Tuhan, Tuhan, pekerjaan baik apa yang harus saya lakukan? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita semua karyawan di tempat ini. Dulu saya merasa bahwa pekerjaan itu bukan pelayanan. Saya merasa bahwa pelayanan itu kalau saya khotbah, kalau saya misi, kalau saya buat KKR itu pelayanan. Kalau saya mengunjungi orang sakit itu pelayanan. Bertahun-tahun.
mungkin 16 tahun, hampir 20 tahun saya nggak paham bahwa salah satu bagian dari pelayanan adalah pekerjaan. Ya. Oleh karena itu di materi-materi silabus kita sudah clear bahwa kita tidak bisa memisahkan lagi ini pekerjaan, ini pelayanan. Bahwa seluruh hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan, termasuk ketika kita bekerja. Itu merubah paradigma saya. Oleh karena itu kita harus berdoa sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan, ini Tuhan, kalau ini pekerjaan baik yang Tuhan siapkan dalam di perusahaan ini, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan yang jauh lebih besar dari hari ini? Sehingga kita paham bahwa mungkin saudara pekerjaan baik enggak, orang macam-macam. Ada yang pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan dengan bekerja sambil pelayanan, dengan melakukan pekerjaan sosial, banyak macamnya. Bisa tanya sama Tuhan, Tuhan pekerjaan baik apa? Saya percaya orang-orang yang mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan, itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Karena kalau kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan siapkan buat kita, kita akan lelah. Sekalipun kelihatannya berhasil, tapi dalam hati kita sebenarnya ada yang kurang. Next. Nah ini menjadi ayat bagi kita. What can I do? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang pada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini ayat yang menurut saya sangat luar biasa, berbicara tentang potensi. Ini berbicara potensi bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan melakukan juga, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Keren banget. Yesus bilang, kan Yesus melakukan banyak pekerjaan besar, tapi Yesus bilang, engkau pun akan melakukannya, bahkan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Saudara, ini bicara bahwa saudara dan saya punya potensi yang luar biasa besar. Setiap kita, nggak terkecuali orang-orang yang percaya kepada Yesus, punya potensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mungkin saya bertanya, bisa nggak saya doain orang sakit sembuh? Bisa. Bisa nggak saya ngusir setan? Bisa. Firman Tuhan yang bilang. Bisa nggak bangunin orang yang lumpuh? Bisa, kata firman Tuhan. Dan saya sudah menyaksikan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Bisa nggak orang lesbi disembuhkan? Bisa. Bisa nggak orang gay? Karena banyak orang berasa bahwa gay, lesbi, LGBT itu sesuatu yang genetik, tidak bisa disembuhkan. Tapi saya pernah melayani satu orang wanita bersama istri saya, seorang yang lesbi. Aneh memang, datang di ibadah berdua, kita nggak curiga gitu. Sampai satu saat akhirnya ketahuan, dan kemudian akhirnya dilayani, dan mengerikan ternyata. Ya kalau lihat orang yang dilayani, waduh, jorok banget gitu ketika didoakan. Ludahnya kemana-mana, kita butuh waktu lama, akhirnya dipulihkan. Saudara dan saya punya potensi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, amin. Amin. Pekerjaan besar di perusahaan ini banyak. Saudara bisa menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan besar di perusahaan ini. Juga saudara bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang besar, pelayanan-pelayanan orang yang besar. Oleh karena itu kita sediakan sarana doa supaya di situ kita belajar bersama-sama. Salah satu pelayanan yang paling awal itu berdoa. Mungkin saudara, aduh saya nggak bisa pergi sana, nggak bisa pergi sini, nggak bisa misi ke sana, nggak bisa kunjungin orang sakit. Saudara bisa berdoa bersama-sama. Ya. Jadi kita sediakan tiap hari berdoa. Ketika saya sebenarnya saya nggak mau tadinya. Saya 4 bulan ini saya sudah nggak mau khotbah. Saya bilang di tempat gereja saya nggak dulu lah off dulu berapa bulan gitu. Saya merasa banyak hal yang saya pelajari lagi, banyak hal saya merasa yang lain hebat-hebat kok, ngapain saya gitu. Tapi ketika abang lah sekali-sekali gitu, waduh saya kalau di telepon saya, ya sudah lah. Ketika tadi pagi saya berdoa, Tuhan
saya rasanya berat karena udah lama banget saya nolak. Tapi satu kali ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan 5 roti 2 ikan. Saya baca, saya renungkan pagi itu, saya berdoa. Next, ini yang terakhir. Ini kisah yang saudara sudah hafal. Ketika Yesus memerintahkan untuk mereka diberi makan, kebingungan murid-murid. Karena gak mungkin ngasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita di kalau 2 dan 10.000, belum termasuk anak-anak. Kira-kira mungkin kalau masing-masing bawa anak, berarti kira-kira 15.000 orang. Ngasih makan, gak mungkin, mustahil. Bahkan kalau dicari semua toko-toko gak akan cukup juga. Sampai ada satu orang yang mungkin Andreas ini mungkin kalau kita sebut lebay banget ya, 5 roti aja dibanggain gitu ya. Tuhan, ini ada 5.000, padahal kebutuhannya 15.000. Tuhan, ini 5 roti, padahal kebutuhannya 15.000, hal yang tidak mungkin. Tapi 5 roti itu ketika di tangan Tuhan bisa jadi berkat buat 15.000 orang kira-kira, bahkan masih tersisa 12 baku. Ketika saya renungan itu, kira-kira Tuhan ingatin saya begitu. Kalau kamu di tangan Tuhan, kamu bisa menjadi seperti 5 roti itu. Kan tadi 5 hal yang harus dijawab, sekarang 5 roti. Kamu bisa seperti roti itu. Kamu tidak hanya mengenyangkan satu, tapi kalau di tangan Tuhan, kamu bisa mengenyangkan ribuan orang. Itu membuat saya akhirnya semangat gitu. Ya Tuhan, saudara dan saya mungkin seperti 5 roti. Dibandingkan dengan bangsa ini mungkin gak ada apa yang kita bisa lakukan bagi bangsa ini. Bahkan kalau bangsa ini terlalu besar, apa yang bisa dilakukan untuk provinsi ini juga terlalu besar. Mungkin kita hitung lagi apa yang bisa dilakukan untuk Telkom Group, mungkin juga terlalu besar. Saya masih officer 1, officer 2. Apa sih yang bisa saya lakukan? Tapi ketika roti itu diserahkan oleh Andreas kepada Yesus, dipecah-pecah dan bisa mengenyangkan 15.000, bahkan tersisa 12 baku. Kalau saudara di tangan Tuhan, saudara bisa menjadi berkat atas bangsa ini. Amin. Saudara bisa jadi berkat yang besar buat perusahaan. Saya rindu kita mulai memimpikan, Tuhan, saya bermimpi menjadi seperti 5 roti, jadi berkat minimal bagi 15.000. John Maxwell bilang dalam satu bukunya bahwa satu orang paling pendiam pun dalam seluruh hidupnya dia mempengaruhi 11.000 orang. Saudara dan saya bisa mengenyangkan 15.000 orang, bisa mempengaruhi 15 orang itu bukan dengan roti jasmani, tapi dengan roti yang hidup itu, dengan Yesus. Ketika kita di tangan Yesus, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya. Oleh karena itu membuat saya ketika bangun, Tuhan terima kasih. Saya merasakan bahwa Tuhan banyak pilihan kok yang bagus-bagus, keren-keren kalau lihat di YouTube kan. Saya merasa, wah ini udah kadaluarsa gitu. Saya dengan Pak Bas ini udah ada nggak milenial yang mau dengerin lagi? Tapi ketika saya renungkan itu, apapun keadaanmu, kalau ada di tangan Tuhan, dia bisa buat musisat hidupmu jadi berkat yang besar. Amin. Bapak di sorga, terima kasih. Kami hari ini belajar bahwa kami punya potensi yang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Walaupun itu belum kelihatan, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan bangkitkan kami semuanya, supaya kami semuanya boleh Tuhan, boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami ada di tangan Engkau, kami seperti roti yang tadinya 5 roti bisa mengenyangkan Tuhan 15.000 orang. Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini, ubah kami Tuhan.
apapun keadaan kami, siapapun kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Ketika Engkau memberkati dan memecah-mecah, mukjizat terjadi. Hari ini kami serahkan hidup kami kembali kepada-Mu Tuhan. Berkati dan pecah-pecah hidup kami, supaya kami jadi berkat yang besar bagi perusahaan ini, bahkan bagi negeri kami, Indonesia. Amin.